Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 029 Nongkali ya. Karena kemarin baru dari Tompok tadi. Yang terhormat juga Bapak beserta Ibu Guru SDN 029 Nongkali dan kepada CGP yaitu Bapak Koko yang saya banggakan. Bapak Ibu, langsung saja pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang visi dan perubahan dan prakasa perubahan sekolah Bapak Ibu, di mana ini adalah kegiatan dari calon guru penggerak kita yaitu Bapak Koko Prayitno, di mana merupakan CGP Angkatan 8. Bapak Ibu, tujuan dari diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Namun tujuannya yaitu, maaf saya ulangi, agendanya. Kenapa ya saya kok diapit dua orang yang hebat kok langsung Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi. Tadi sudah saya katakan tadi ya, yang pengantarnya nanti biar Bapak Kepala Sekolah sebagai pembukanya. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang nanti akan dipimpin oleh calon gubernur penggerak kita. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, diskusi kali ini adalah merupakan pembelajaran bagi calon guru penggerak Angkatan 8, di mana pada SD 029 yaitu Bapak Koko Prayitno. Nah, ini sebagai CGP Angkatan 8, ini adalah salah satu proses di dalam kegiatan PGP Bapak Ibu. Di mana Bapak Koko ini sebagai calon guru penggerak juga sudah belajar untuk menyusun visi untuk dirinya sendiri sebagai guru penggerak. Namun demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini semua akan menjadi dasar untuk visi sekolah yang mana akan dilaksanakan sebagai tujuan sekolah itu sendiri dalam jangka waktu tertentu Bapak Ibu, yaitu visi yang berpusat kepada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon Bapak Ibu sebagai mitra ya, Bapak Koko teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sini, sekali lagi saya mohon untuk dukungannya atas kesuksesan dan kelulusan nantinya mendapatkan nilai seperti yang kita harapkan. Jadi saya mohon kalaupun ada kesibukan atau gimana tentang Pak Koko, ya mohon didukung ya Bapak Ibu. Atau misalnya kayak gini ini kan perlu dukungan Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat terima kasih sekali. Dan sebenarnya waktu 9 bulan menjadi waktu 6 bulan ini sangat padat sekali kegiatannya. Bahkan ketika kami mengadakan PI, tahu-tahu ada GM. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tolong dengan adanya guru penggerak ini nantinya setelah lulus akan menjadi pondasi ya, penguat atau menjadi contoh bagi guru-guru yang lain. Dan saya sebagai PP juga mengharapkan Bapak Kepala Sekolah mendorong yang lain untuk daftar lagi di Angkatan 10 Pak. Baiklah, karena sudah siang waktunya, saya serahkan kepada Pak Koko untuk memimpin jalannya diskusi ini. Namun sebelumnya tolong Bapak Kepala Sekolah untuk mengantarkan sepatah kata tentang tujuan diskusi pada hari ini, yaitu visi dan prakasa perubahan sekolah. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing CGP pengacara praktek yang saya hormati, calon guru penggerak Pak Koko Prayitno yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 029 yang saya hormati.
Yang pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam saya merasa senang dan bangga karena dari SD tepian, SD daerah khusus ada guru yang terjaring menjadi calon guru penggerak. Saya ulangi lagi bahwa saya merasa senang. Oleh karena itu, saya pribadi mendukung apapun kegiatan calon guru penggerak ini, dan sekaligus saya juga mengharapkan kepada teman-teman guru agar dapat mendukungnya sehingga kita bisa belajar. Siapa tahu Bapak Ibu nanti menjadi CGP sudah tidak asing lagi karena sudah tahu langkah demi langkah apa yang dilakukan oleh teman kita Pak Kuku. Yang selain itu sih kami jujur juga merasa terancam kalau Pak Kuku lulus CGP. Bukan terancam jabatan saya, jabatan kan hanya titipan, tetapi terancam karena kalau beliau diangkat menjadi kepala sekolah, kami kehilangan guru olahraganya. Terus terang sulit juga mencari guru olahraga. Itu isi hati yang boleh saya sampaikan. Selebihnya kami mendukung 100% apa yang dilakukan Pak Kuku, apalagi pada kegiatan siang ini mau diskusi tentang visi sekolah yang berorientasi berpusat pada peserta didik atau murid. Itu kami dukung 100%. Semoga kita semua bisa belajar dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa lancar sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah mengantarkan kami di dalam diskusi pada hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kuku untuk memimpin jalannya diskusi untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Bapak Kuku saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Siti Juwaria, yang selalu semangat membimbing saya, selalu nge-push saya untuk ayo Pak Kuku tugasnya dikerjakan gitu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang betul-betul mensupport saya. Mungkin kalau ada 1000%, sepertinya 1000% pantas disematkan dukungan itu Bu ya. Karena setiap saya sampaikan, oh silakan Pak, oh apa yang harus disiapkan seperti itu. Jadi dalam perjalanan 1,5 bulan ini saya merasa dukungan itu betul-betul nyata Bu, dan mudah-mudahan ini bisa sampai selesai. Yang saya hormati rekan-rekan guru, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya beruntung menjalankan pendidikan guru penggerak ini di sini dengan teman-teman yang luar biasa. Apabila saya minta tolong berkolaborasi, teman-teman berkenan untuk meluangkan waktu yang pada dasarnya apa yang kita lakukan ini untuk kemajuan sekolah kita bersama. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya berdiri. Ya. Pada siang hari ini kita akan membuat visi dan prakarsa perubahan, di mana hal ini nanti merefleksikan apa yang telah ada di sekolah, bukan bermaksud akhirnya untuk mengganti, tapi menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini adalah agenda yang akan kita
jalankan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tujuan diskusi, selanjutnya merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Setelah kita merumuskan, mengidentifikasi, kemudian kita di akhir mendiskusikan inisiatif perubahan, tindakan apa ke depan yang mendukung daripada visi kita tersebut. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, inilah tujuan diskusi kita. Yang pertama adalah melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi apa yang kita diskusikan hari ini adalah berorientasi pada murid, dan murid. Begitu Bapak dan Ibu. Melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan dari murid dari segala sisinya dengan tepat. Setelah visi ini terbuat, itulah yang menjadi dasar kita untuk mendorong pertumbuhan diri murid di segala sisi di sekolah kita ini. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, tujuan diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menonton tayangan kartun ini. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah menyaksikan film kartun Bernard, di mana dalam film ini tadi menceritakan si Bernard ini ingin
naik gunung yang tinggi, ya, di mana biar nanti mempersiapkan segalanya untuk bisa naik ke puncak itu. Ternyata dalam proses mendaki gunung itu mendapati kegagalan. Semua alatnya sampai terjatuh, tapi dia tetap berusaha dengan ternyata menggunakan kukunya itu bisa sampai ke puncak. Saya ingin mengajak diskusi Bapak dan Ibu, kira-kira makna apa dari yang bisa kita ambil dari video ini? Mungkin satu orang. Ketika saya melihat tontonan tadi itu, di mana seseorang harus mempunyai impian, angan-angan atau cita-cita. Seperti yang dilakukan Bernard tadi, dia sebenarnya kan dia cuma bermimpi itu tadi ya. Jadi bagaimana caranya dia ingin mencapai puncak, melihat dulu bagaimana. Jadi dia itu punya trik-trik tertentu untuk mencapai puncak. Dan dia juga memiliki sesuatu alat mungkin tadi ya. Ada pokoknya yang buat mencengkeram es, batu es tadi supaya dia dapat naik ke puncak. Kemudian dengan berusaha keras, mungkin dengan alat ini dia mampu untuk mencapai di puncak yang tinggi. Ternyata di tengah dia masih gagal. Ada satu alat yang jatuh. Kemudian menggunakan satu alat lagi, ternyata dia tidak mampu sampai dia bahasanya nyangsang itu ya, terperangkap tadi. Nyangsang itu apa bu bahasa ini? Nyangkut. Bahasa Indonesianya dapat 4 dulu. Nyangkut ya. Kemudian dia tidak patah semangat. Ternyata nyangkut itu malah membuat dia berpikir tadi, loh kok bisa ya saya berpegangan dengan kuku saya. Tadi kalau saya lihat itu dengan kukunya. Kukunya itu bisa nancap di es itu tadi. Akhirnya dia mencoba sampai tengah. Saya lihat tadi kalau di tengah itu dia agak sombong ya Pak ya. Akhirnya dengan dia berperilaku sombong, dia angkat tangannya satu, kemudian satu, akhirnya dia jatuh. Mungkin dalam menggapai cita-cita kita tidak perlu sombong dulu. Sepakat. Apalagi baru sampai tengah-tengah itu Pak, belum sampai puncaknya. Akhirnya dia berusaha lagi sampai pada titik akhir, sampai di atas. Tapi itu roboh karena itu cuma angan-angan dan tidak dilakukan. Mungkin kalau itu dilakukan, mungkin dia akan lebih hati-hati. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih. Mohon tepuk tangan Bapak dan Ibu buat Bu Ning. Terima kasih Bu Ning. Sepakat Bu Ning apa yang Ibu sampaikan, bahwa inilah perjalanan yang nanti kita akan lakukan di sekolah ya Bapak dan Ibu, bahwa setiap tindakan kita pasti mendapatkan tantangan, tapi dengan semangat dan motivasi yang datang dari dalam diri, insya Allah itu akan tercapai. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah apa sih visi itu Bapak dan Ibu ya? Visi itu merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu organisasi. Jadi menurut saya visi itu adalah pengharapan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi Bapak dan Ibu ya, masih nanti begitu. Tapi angan-angan ini sudah ada dari sekarang dan akan menjadi bahan kita untuk mencapai ke sana. Jadi itulah visi ya Bapak dan Ibu. Ini merupakan visi sekolah kita ya, yang telah berjalan selama ini. Terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, bersemangat kebangsaan, dan berwawasan intelektual, seperti apa yang terpampang di depan sekolah itu. Inilah visi sekolah kita. Dan selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengisi kalimat rumpang. Ini kita sudah masuk dalam proses merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Visi sekolah tadi ini ya Bapak Ibu ya. Saya minta Bapak dan Ibu untuk mengisi post-it yang akan saya berikan, di mana di depan papan tulis ini Bapak dan Ibu sudah ada tempat untuk menempelkan post-it itu yang nanti akan kita diskusikan bersama. Mohon izin. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada 6 pertanyaan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sambil jalan ya Bapak dan Ibu. Satu orang 6 Bu. Dengan warnanya beda ya Pak? Gak apa-apa Bu. Warnanya sama, dari bapaknya. Jadi Yang pertama,
kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di post-it ini. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ya, ini impian-impian kita ya, kita tulis semua di sini Bapak dan Ibu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, begitu ya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan Bapak dan Ibu isi. Nanti setelah diisi, mohon izin ditempel di sini Bapak dan Ibu. Ini akan saya berikan gambaran tentang impian-impian saya dalam kalimat rumpang tersebut. Jawaban aja nggak perlu dikasih nama, nggak apa-apa. Ini sambil jalan ya Bapak dan Ibu, ini saya ada salah satu tugas dari memulai modul 1.2 tentang visi guru penggerak, mulai dari diri. Di sini saya sempat ditanya imajinasi saya tentang murid di masa depan 5-10 tahun ke depan ya. Saya itu berkeinginan anak-anak itu berkarakter. Ini impian saya Bapak dan Ibu ya. Impian Bapak dan Ibu silakan dituangkan saja di post-it tersebut. Kemudian sebagai guru olahraga saya mengharapkan siswa saya itu berprestasi, karena biasanya guru olahraga itu goalsnya adalah prestasi. Kemudian berbudaya. Kenapa saya masukkan berbudaya? Karena memang budaya asing semakin pesat masuk ke negara kita. Nah, saya harap kita tetap memegang teguh budaya yang kita miliki. Itu yang saya inginkan di murid-murid saya Bapak dan Ibu. Ya, ini pertanyaannya ada 6 ya. Kemudian di sini nih contohnya, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa. Saya menjawabnya seperti ini: unggul dalam prestasi sesuai dengan potensinya, berakhlak mulia dan berprofil pelajar Pancasila. Ya. Inilah impian saya. Saya percaya bahwa murid adalah insan yang unik. Saya itu mempercayai bahwa murid itu insan yang unik Bapak dan Ibu, karena kita tahu tuh salah satu contoh misalnya seperti ada anak kelas 6 kemarin yang berprestasi ya, segi akademik itu sedikit ketinggalan dengan temannya, tapi dia punya bakat tersendiri sampai bisa menjadi juara pada saat itu. Saya percaya itu bahwa murid adalah insan yang unik, memiliki bakat dan minat yang beraneka ragam. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu, bahwa guru itu seperti petani padi ya Bapak dan Ibu. Kalau kita nanam padi sudah pasti nanti yang kita panen adalah padi, tidak mungkin akan menjadi jagung atau menjadi ubi. Yang perlu kita lakukan sebagai petani atau sebagai guru yang memupuk, merawat sesuai dengan kodrat alam, sesuai juga dengan kodrat zaman. Sekalipun kita ada di pedalaman, bukan berarti kita mengajarnya konvensional. Salah satu contoh, tetap kita memasukkan kemajuan teknologi di dalamnya, karena itu bagian daripada zaman ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Nah, di sekolah saya mengutamakan pertama pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berpihak pada anak. Ini yang saya harapkan, karena memang karakter ini penting ya Bapak dan Ibu. Apalagi di zaman sekarang kita sering dengar anak-anak itu ada kecenderungan toksik Bapak dan Ibu ya. Jadi inilah yang kita harapkan, anak-anak itu bisa lebih santun dalam bersikap ya. Kemudian lingkungan belajar yang berpihak pada anak. Terkadang kita merasa apa yang kita lakukan ini sudah benar, tapi ternyata anak kita kok nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Ternyata dalam prosesnya tidak berpihak pada anak. Makanya kita perlu merefleksikan diri kita. Mungkin ada yang harus kita rubah dari cara kita mengajar. Itu salah satu keinginan saya. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul, ini satu keinginan saya Bapak dan Ibu, untuk berhasil harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mandiri dalam mengembangkan potensi dalam dirinya. Sekarang saya berusaha ubah itu, jadi saya contoh membagi dalam kelompok,
Mereka akan saling mengamati satu dengan yang lain, terlibat aktif dan menyampaikan apa yang diamati. Jadi proses pembelajaran itu bukan hanya melatih praktiknya saja, tapi kemampuan berpikir dari anak-anak. Inilah yang saya harapkan anak-anak kita itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah yakin, nah ini yang paling saya masukkan, menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Kita semua menjadi teladan yang baik bagi anak, mengasah kompetensi diri sesuai dengan perkembangan zaman, berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi dalam perjalanan kita membimbing, mengajar, nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Kita perlu kolaborasi kepada pihak-pihak yang mungkin bisa membantu impian itu agar tercapai. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, nah ini yang saya harapkan di antara kita Bapak dan Ibu ya, di pertanyaan terakhir, di sekolah murid itu di atas segala-galanya dari kepentingan pribadi. Guru bertugas untuk menuntun dan menebalkan laku murid, menciptakan manusia berkualitas agar kelak 5-10 tahun ke depan menjadi pribadi yang berkarakter, berprestasi dan berbudaya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, apakah sudah selesai? Kalau sudah, mohon izin untuk mengisi kalimat rumpang ini. Bapak dan Ibu tidak usah panjang-panjang, simpel-simpel aja, tidak apa-apa. Tidak usah dikasih nama. Oh iya, nomor rekening boleh. Tapi kasihnya ke Pak Rasim Bu ya. Nah, ini apa yang ada dalam pikiran yang tersirat sudah. Iya, memang kepala sekolah memberi contoh Pak. Tenang Pak, ini tidak ada yang salah atau benar. Pak, kita ini yang kepentingan murid di sini Pak. Yang dahulu selesai dapat hadiah apa? Semangat Bu Kartini. Ya. Nanti gantian. Cara guru menggerak. Siapa tahu kedepannya akan bermanfaat. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan pertanyaan kalimat rumpang dari ke-6 pertanyaan ini. Ini akan kita diskusikan sama-sama Bapak dan Ibu ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Di sini beriman, bertakwa, berprestasi dan peduli, cerdas, berakhlak. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, berprestasi. Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Oke, inilah yang Bapak Ibu isi. Saya ingin mendengar mewakili dari pertanyaan pertama ini tentang mimpi murid-murid. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ini saya pribadi aja ya Bu ya, mohon maaf jika salah ya. Kalau kita memikirkan murid-murid yang sini terutama di SD 029 Nongkali, kalau saya lihat dari kebiasaan anak-anak di sini tuh Bu, saya itu pengen anak-anak itu sadar sadar dengan jiwanya dia itu untuk namanya karakter anak ini, terus dia itu bisa menjaga lingkungan dia, terutama itu kebersihan untuk diri dia sendiri, anak sendiri, lingkungan tempat dia di
di sini seperti itu. Ibaratnya dia tuh peduli lah kebersihan lingkungan di sekolah, di sekitar, terus tata sopannya, bahasanya terhadap guru, terus sama kakak kelas sebenarnya dengan temannya seperti itu. Jadi apa namanya, dari tutur bahasa, kata, kebiasaan seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartini, mantap ya, ini mimpinya Bu Kartini. Terima kasih Bu Kartini. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah potensi yang perlu digali dan dikembangkan. Kemudian murid adalah amanah, titipan yang diberikan kepada guru untuk diberikan pendidikan sebagaimana mestinya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan minat serta berkarakter yang berbeda-beda. Oke, manusia yang bersih, baik buruknya tergantung bagaimana guru membimbingnya. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid, silakan bisa. Baik, terima kasih. Sesuai sama yang sudah Bapak baca tadi, menurut saya kita percaya bahwa murid adalah titipan atau amanah yang dipercayakan kepada guru atau kita sendiri untuk merubah karakter siswa. Selain karakter siswa kan kita harus memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Sepakat Bu Ziza ya, kita percaya bahwa murid itu mempunyai karakternya masing-masing ya, bagaimana kita membimbingnya untuk mencapai apa yang diharapkan. Ini ada lagi yang menarik nih Bapak dan Ibu. Di sekolah kita mengutamakan adab, nah itu menjadi harapan. Kemudian kerjasama yang baik, kemudian kebersihan lingkungan sekolah, kedisiplinan ya. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan sikap dan karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. Ini Pak Mana, silakan Pak Mana. Terima kasih kepada Pak Kuku. Anak-anak ini sebenarnya punya potensi, punya karakter yang berbeda-beda. Jadi untuk mencapai itu semua, ya tergantung kita sebagai guru ini bagaimana mendidiknya, membiasakan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini paling tidak terbentuk watak yang baik, tergantung daripada kita semua sebagai guru dan warga sekolah semuanya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya Bapak dan Ibu, mantap sekali yang disampaikan Pak Pana ya, berkaitan dengan keinginan kita tentang murid sadar seperti apa. Oke, terima kasih Pak Pana. Pertanyaan nomor 5, kita warga di sekolah yakin untuk, ini pertanyaan yang nomor 5, dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua saling mendukung. Ini saya sangat sepakat Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita nggak mungkin berjalan sendiri ya, kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan. Silakan, monggo. Sesuai tadi yang dituliskan sama teman-teman, salah satunya adalah kita yakin kita dapat bersaing, kita bisa maju, kita bisa disamakan dengan sekolah yang di kota. Ya. Entah itu sekolahnya yang istilahnya apa, yang guru-gurunya lebih daripada kita, ya kan, kita paham lah. Kita walaupun sertifikasi baru tahun kemarin lah. Kalau menurut anak ingusan beda dengan yang anak baru Pak Ibu ya. Tapi secara kenyataannya kita dapat bersaing, ya kan, dapat bersaing termasuk di bidang, terutama di bidang non akademik, kita bisa membanggakan diri, ya, kita bisa membanggakan diri, kita dapat bersaing. Jadi kita harus yakin kita dapat maju, ya kan, dapat bersaing dengan sekolah lain, atau siswa kita bisa bersaing dengan siswa sekolah lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Indra. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Mantap sekali apa yang diberikan pendapat dari Pak Indra berkaitan dengan pertanyaan nomor 5 ini. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paling cocok pertanyaan ini kita tujukan ke Bapak Kepala Sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa
visi sekolah kita tidak mungkin tercapai kalau warga sekolah ini tidak bekerja sama, tidak saling membantu, tidak bergotong royong di dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, saya selaku pimpinan mohon agar saling melengkapi kekurangan teman-teman kita, jadi saling berkolaborasi sehingga apa yang menjadi cita-cita di sekolah kita dapat tercapai. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah ya. Sepakat Pak ya, visi ini nggak mungkin tercapai kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak betul-betul bersama-sama menjalankannya. Jadi demikian Bapak dan Ibu, kembali visi yang sudah ada, terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, bersemangat, kebangsaan dan berwawasan intelektual. Apakah ya, saya ingin membuka pendapat dari Bapak dan Ibu, apakah yang sudah kita isi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, seperti apa yang ada di visi ini? Silakan Bapak dan Ibu berikan pendapat tentang visi ini. Mohon Bapak dan Ibu ya, menelaah visi kita ya dengan apa yang sudah kita isikan di kalimat rumpang ini ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan selama ini? Begitu Ibu ya. Nah, ini sebagai refleksi ya Ibu ya, sebagai refleksi pembelajaran. Tidak apa-apa, silakan. Terima kasih atas waktunya. Melihat dari visi kita yang dahulu Pak ya, ini terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, bersemangat kebangsaan, berwawasan dan berwawasan intelektual. Saya rasa kalau kita bahas di belakang tadi ini terlalu tinggi. Akan tetapi boleh kita yang mempunyai visi yang tinggi. Cuman kalau untuk ke peserta didik ini masih kurang apa ya? Masih ada kurangnya mungkin ya. Mungkin bisa terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia. Itu sebenarnya kita itu tujuan bersama ya, berakhlak mulia. Kepeserta didik ya, bersemangat kebangsaan dan berwawasan intelektual. Akan tetapi di sini kalau misalnya wawasan intelektual, bersemangat kebangsaan, ini terlalu luas. Jadi kalau menurut saya ini ya, visi itu kan sesuatu cita-cita yang ingin dicapai selanjutnya ya. Kalau kita punya cita-cita tapi kita sulit untuk mendapatkan, ini kan juga perlu dipertimbangkan lagi. Sebenarnya ini kayaknya terlalu tinggi. Akan tapi kalau misalnya berakhlak mulia ya, kita memang bersama-sama ingin mewujudkan anak yang memiliki akhlak yang mulia gitu. Seperti bersemangat kebangsaan, itu kan kita juga mencontohkan kalau upacara ini. Nah, kalau wawasan intelektual itu anak-anak di sini bolehlah seperti itu, akan tapi kita melihat kondisi alam di sini kayak apa. Itu mungkin yang menurut saya kurang pas begitu. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Kukuh selaku moderator ya. Kalau saya melihat dari visi sekolah yang lama ini, dari kata lulusan itu, kata lulusan ini bisa diartikan bahwa kita seakan-akan hanya mengejar siswanya biar lulus, ya, sehingga berbagai cara ditempuh, yang penting siswa lulus. Nah ini yang kadang kita tidak senang, apalagi di masa-masa yang lalu kan ada ujian nasional itu. Ini yang kurang cocok dengan keadaan saat ini, apalagi yang kita menggunakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu mungkin visi sekolah yang lama memang perlu diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Ibu Misti Ningsi dan Bapak Kepala Sekolah masukannya berkaitan visi kita yang telah berjalan. Dirasa memang perlu ada penyempurnaan begitu Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mereview visi kita yang lama. Setelah kita mengisi kalimat rumpang, saya menyimpulkan ya,
berkaitan dengan visi ini. Jadi gini, kembali maksud saya adalah kita merancang visi ya dari apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita tadi sudah Bapak Ibu kemukakan untuk menyempurnakan kalimat ini ya. Kira-kira Bapak dan Ibu apakah perlu ada perubahan ya? Terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, mandiri, berprestasi, gotong royong, dan peduli lingkungan. Silakan Bapak dan Ibu berikan masukan untuk kita bersama-sama menyempurnakan ini. Bapak Ibu harus bisa menelaah dari kata-kata di dalam visi tersebut, apakah perlu ada yang dikurangi atau tidak. Kalau perlu dikurangi yang mana? Misalnya kata mandiri itu sudah termasuk di sini, misalnya gitu. Baik. Kalau menurut saya mungkin karakter profil pelajar Pancasila itu kan sudah tercakup di dalamnya, ada mandiri, gotong royong, berprestasi. Iya, jadi menurutnya itu terlalu banyak kata-kata. Terlalu banyak begitu ya. Oke. Sedikitkan aja dulu kata-katanya. Oke, terima kasih Bu Ziza atas masukannya. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu, ini betul-betul luar biasa ya apa yang disampaikan Bu Ziza ini. Sepakat ya Bu Ziza bahwa ya sih Pak Indra memang nggak jadi sebuah masalah. Terima kasih. Ya, visi misinya kan yang berkarakter profil pelajar Pancasila itu udah termasuk di dalamnya ada mandiri dan gotong royong. Iya. Cuman kalau ini kita jadikan banner kayak di sekolah lain gitu kan, visi misinya di pang-pang supaya masyarakat atau murid ini tahu, mungkin berkarakter profil Pancasila ini lebih baik dirinci aja, lebih terinci. Karena orang tua, siswa atau orang yang lewat ini nggak paham profil Pancasila ini apa, kecuali memang latar belakangnya dia guru atau masih mahasiswa atau pelajar ya. Tapi kalau orang tua yang mungkin anaknya atau yang anaknya masih visinya kok profil Pancasila saya nggak tahu. Jadi kan mungkin bisa lebih dijabarkan kalau di visi misi ini nggak usah disebutkan profil Pancasilanya, mungkin lebih mandiri, berprestasi, berakhlak mulia segala macam itu yang mungkin dirincikan. Oke. Kalau menurut saya Bu ya, karena orang tua masyarakat tidak paham profil Pancasila itu apa sih gitu kan. Tapi kalau kita sebagai guru atau teman-teman yang lain belakangnya berpendidikan mungkin lebih paham. Terima kasih. Terima kasih Pak. Beri tepuk tangan Bapak dan Ibu atas masukan dari Pak Indra. Ini paham karena masyarakat tuh nggak paham profil pelajar Pancasila itu apa, begitu Pak Indra ya. Jadi saya satu persatu menampung masukan dulu ya. Nah, dari Bu Ziza dulu, dari Bu Ziza ini masuk ya. Mandiri ini sudah bagian daripada karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian gotong royong juga ada dan mungkin akan bertumpuk ya Bapak dan Ibu dengan peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan rasanya masuk juga kegiatannya di situ. Jadi seperti ini. Kemudian untuk Pak Indra ini kita beberapa kali diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan pemahaman kepada anak-anak ya. Yang pertama adalah beriman, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, itulah yang sering diminta Bapak Kepala Sekolah, termasuk juga kita kalau bisa nyanyi Pak Kepala Sekolah ya di kelas-kelas begitu Pak ya. Nah, ini salah satu bentuk pemahaman. Jadi rasanya Pak Indra, ini mohon izin, ini tetap kita masukkan dalam visi, tapi dalam pelaksanaannya kita tetap memberikan pemahaman kepada anak-anak. Bila perlu kita buat satu banner, itu kan ada banner yang gambar yang biasa tentang profil pelajar Pancasila, kemudian di dalamnya ada 6 di dalamnya. Itu kita
kita pasang, jadi otomatis masyarakat akan tahu, oh ini ternyata visi sekolah ada di dalamnya. Nah, jadi seperti itu. Sepakat Pak Indra ya? Nah, terima kasih ya. So, Bu, silakan Bu. Butuh ini Bu. Bisa dimasukkan di indikator Pak. Indikator. Iya, di dalam jalan visi kan nanti ada indikatornya, kemudian arahnya kemana, diberi misinya, itu bisa. Jadi kita rinci di situ. Indikator untuk misi Bu ya. Ya. Kalau visi itu sendiri kan harus apa ya? Singkat, padat, jelas dan dapat dipercaya. Iya. Itu kan Bu masukannya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi perlu kita pahami bahwa visi itu memang harus merujuk tentang keadaan sesungguhnya, termasuk kita yang memang bertugas di daerah terpencil ya Bapak dan Ibu, jelas berbeda dengan teman-teman yang sekolahnya ada di luar begitu. Tidak mungkin sama ya, karena kita apa sih yang bisa kita lakukan di daerah ini untuk mencapai itu. Jadi demikian Bapak dan Ibu, kita sudah merancang bersama. Mungkin ada lagi masukan atau kita lanjut karena ini durasi. Lanjut ya, oke. Lanjut waktunya. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang pertama adalah apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Mohon maaf, seharusnya pertanyaan ini tadi untuk yang tadi Bu ya. Nah ini visi kita sudah berbincang, ternyata memang harus ada sedikit perbaikan. Kemudian apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, ternyata tadi juga sudah kita lakukan ya. Ada masukan dari Bu Ziza, masukan dari Pak Hendra, sehingga tercapailah kesepakatan tadi. Lanjut ya Bapak dan Ibu, ini kita sampai di tahap berikutnya. Nah ini ada 4 pertanyaan Bapak dan Ibu. 4 ya. Ini tolong dibikin simpel saja Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kita tadi sudah membicarakan visi, kita akan berbicara tentang prakarsa perubahan ya. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai. Apa saja langkah konkret? Nah, setelah kita berbicara ini 3, kemudian langkah konkretnya seperti untuk merealisasikan rancangan perubahan tersebut. Bagaimana rancangan waktunya? Aman, Bu? Mau ada kegiatan ya? Silakan Bu. Mohon izin Bapak dan Ibu, di grup ada nggak Bapak dan Ibu untuk yang pertanyaan keempat ini? Biar saya berikan gambaran tentang prakarsa perubahan. Ini saya akan memaparkan tentang prakarsa perubahan yang sudah coba saya rintis di sekolah ini ya. Dalam menjalankan prakarsa perubahan itu ada yang namanya inquiry apresiatif ya Bapak dan Ibu. Inquiry apresiatif itu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itulah inquiry apresiatif ya Bapak dan Ibu. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif itu ada namanya tahapan bagja. Yang pertama itu B, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi itu tahapan bagja. Yang pertama berisi pertanyaan, menentukan arah penelusuran, memandu bagaimana pengalaman positif berupa narasi keadaan ideal di lapangan, ya. Kemudian mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir membantu transformasi rencana menjadi nyata. Inilah prakarsa perubahan dalam tugas yang saya jalankan kemarin di sekolah ini, melaksanakan pembinaan non-akademik ekstrakurikuler bagi peserta didik sesuai minat dan bakat. Ya, Bapak dan Ibu, apa kegiatan minat bakat yang dapat mewujudkan sikap kepemimpinan anak dan kecintaannya kepada
identitas budaya bangsa Indonesia ya, karena tadi mimpi saya itu anak-anak tetap berbudaya dikaitkan dengan ekstrakurikuler, pembiasaan ekstrakurikuler olahraga seni bela diri pencak silat ya. Kemudian tahapan yang kedua, apa manfaat diadakannya kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Jadi apa yang mau kita lakukan kan pasti kita mencari manfaat dari tindakan tersebut. Nah, yang pertama, guru membangun kolaborasi dengan praktisi pencak silat, mewujudkan sikap anak yang percaya diri, disiplin, mandiri dan fokus, dengan menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, karena pencak silat ini juga salah satu cabang olahraga yang dilombakan dalam O2SN. Kemudian kegiatan yang bermakna sebagai bukti kecintaan terhadap nilai seni dan budaya bangsa Indonesia. Itulah manfaat yang ingin diambil dalam prakarsa perubahan tersebut. Gali mimpi, apa harapan yang akan dicapai? Nah, ini kan mimpi kita ya, apa harapan yang akan dicapai dengan diadakannya ekstrakurikuler tersebut? Terwujudnya guru dan peserta didik yang selalu mencintai identitas seni budaya bangsa. Pelaksanaan pembinaan nggak semua hal guru olahraga itu bisa, jadi salah satunya adalah berkolaborasi. Kemudian atur eksekusi, siapa saja yang akan membantu dalam melestarikan seni bela diri tersebut. Seluruh guru SDN 029 Nongkali, dalam hal ini juga komunitas praktisi yang baru kita buat. Kemudian kepala sekolah sebagai pengawas kegiatan, praktisi dalam hal ini rekan sejawat yang sangat cinta pada dunia seni bela diri. Kita di kantor ada 2 praktisi rekan sejawat kita, Pak Hendra dengan Pak Wahyu, yang juga menjadi bagian dalam pengembangan seni bela diri ini. Sudah Bapak dan Ibu ya? Kita lanjut, ini contoh saja tentang prakarsa perubahan yang saya jalankan dalam tugas pendidikan guru penggerak kemarin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Mohon izin untuk membacakan apa yang Bapak dan Ibu isi. Yang pertama, tentang inisiatif itu merancang pembelajaran dengan menggunakan IT. Nah, sepakat Bapak dan Ibu ya, sekalipun kita ada di pedalaman, tetap kita berusaha untuk menggunakan IT karena itu bagian daripada perkembangan zaman. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, mohon tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya, dan tetap semangat. Sedikit lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian wujud kolaborasi mengadakan program ekstrakurikuler. Oh ini terbalik ya. Membentuk paguyuban sekolah. Gotong royong dan saling bersinergi. Kemudian bentuk kegiatan, mensosialisasikan visi ini pada masyarakat. Jadi itu merupakan langkah konkret. Kita sudah sampai pada akhir diskusi untuk prakarsa perubahan di sekolah kita berkaitan dengan apa yang Bapak dan Ibu isikan di situ. Saya tuliskan di Word ya. Nanti saya cut pembicaranya ini. Kita lanjut ya, Bapak dan Ibu. Berkaitan dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu isikan dalam prakarsa perubahan, ini yang saya ajukan ya menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Tapi kalau ini sudah dianggap bagus dan sesuai ya, kita selesai diskusi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Prakarsa perubahan adalah mengembangkan keterampilan melalui bakat atau potensi murid yang dapat meningkatkan disiplin positif sehingga dapat bertanggung jawab atas diri
dan lingkungan. Ini merujuk daripada visi kita tadi ya Bapak dan Ibu. Visi kita tadi kan terwujudnya peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi dan peduli lingkungan. Jadi karakter di sini disiplin positif ya Bapak dan Ibu ya, masuk ya dalam prakarsa perubahan. Kemudian berprestasi ya, salah satunya adalah bakat atau potensi murid. Jadi sudah boleh Bu, silakan. Kayaknya itu untuk murid bisa diganti peserta didik. Oh boleh. Agak panjang gitu. Ya, seperti ini Bu ya. Nah, oke. Mengembangkan keterampilan melalui bakat atau potensi peserta didik yang dapat meningkatkan disiplin positif. Kemudian bertanggung jawab atas diri dan lingkungan. Di visi kita tadi kan ada peduli lingkungan ya Bapak dan Ibu. Jadi semua yang ada dalam visi itu berusaha kita masukkan dalam prakarsa perubahan ini. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesimpulan ini? Setuju. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu pengajar praktik, terima kasih. Demikian diskusi kita. Mudah-mudahan visi sekolah yang baru saja kita rancang, prakarsa perubahan yang baru saja kita rancang, dapat benar-benar membawa perubahan untuk sekolah kita yang menjadi lebih baik. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Siti Juwari. Oke, terima kasih Pak Kuku. Ya, sangat hebat sekali ya memimpin. Semoga nantinya menjadi pemimpin yang sangat bijak. Amin. Bapak Ibu, terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk mendukung dengan cara mengikuti diskusi CGP kami ya. Kemudian yang kedua, juga jangan lupa Pak Kukuh menyerahkan hasil dari diskusi ini, kesimpulannya kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana nantinya bisa untuk akreditasi Pak ini kayaknya. Untuk penyusunan visi misi itu bisa tuh nanti ya. Makanya untuk notulen itu juga nanti diserahkan ke saya berbentuk PDF, kemudian rancangan, kemudian usul-usulnya ini nanti semuanya difoto baru diserahkan ke saya untuk laporan. Nah, kalau misalnya visi yang sudah disepakati tadi ternyata mau dipakai ya, otomatis harus dimasukkan di KOSP ya Pak ya. Nah, itu gimana Pak, setuju juga Pak dipakai? Oh ya. Jadi disetujui ya, memang alhamdulillah. Kadang-kadang kan CGP ini khawatirnya kepala sekolah kan ada atasannya, kadang-kadang tidak setuju. Padahal untuk visi misi itu sebenarnya tidak harus selamanya, enggak, biasanya 1 tahun ganti enggak masalah. Apalagi ini sekarang kan ada kurikulum merdeka ya Pak ya harus kita sesuaikan. Kadang-kadang kan ada kepala sekolah yang ngotot, wah ini bagus ini, enggak boleh diganti gitu ya. Padahal menyesuaikan dari kurikulum yang ada. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.